Pak Jokowi bungkam IMF, RI punya mayoritas saham di IMF. IMF tak punya power lagi. Sebagian orang mungkin mengira, Dana Moneter Internasional International Monetary Fund atau IMF, hanya lembaga pemberi utang untuk negara-negara yang tengah mengalami krisis. Hal ini bisa dimaklumi mengingat Indonesia sendiri pernah menjadi pasien IMF akibat krisis moneter 1998 silam. Namun, IMF bukan semata-mata lembaga pemberi pinjaman pada umumnya. Sebab sumber pendanaan yang dipakai IMF untuk memberikan utang ke sejumlah negara sejatinya berasal dari iuran kuota yang dibayarkan negara-negara anggota, termasuk Indonesia. Hal ini membuat struktur organisasi dan cara kerjanya lebih mirip seperti koperasi simpan pinjam. Tentu semakin besar kuota yang dibayarkan suatu negara kepada IMF, besaran utang atau dana yang bisa mereka tarik juga semakin besar. Selain itu, besaran kuota ini juga dapat menentukan seberapa pengaruh suatu negara dalam menentukan keputusan di IMF voting power. Semakin besar voting power, tentu akan semakin didengar juga pendapat negara itu saat menentukan keputusan di IMF. Tentu saja meski Indonesia memiliki suara di IMF, namun kekuatan voting yang pemerintah miliki saat ini relatif tidak signifikan, sehingga bukan merupakan negara yang secara langsung bisa mengendalikan organisasi keuangan dunia ini. Untuk diketahui, penyumbang dana terbesar IMF saat ini dipegang oleh Amerika Serikat dengan jumlah kuota sebesar 82.994,2 juta SDR dengan kepemilikan voting power 16,50%. Kemudian disusul China dengan kuota sebesar 30.482,9 SDR dengan kepemilikan voting power pukul 6/8%. Selanjutnya ada beberapa negara besar asal Eropa lainnya seperti Inggris, Jerman, Prancis, hingga Italia, yang memiliki kuota dan voting power terbesar dalam organisasi IMF. Kemudian pemerintah melalui Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Bahlil Lahadalia belum lama ini menyebut bahwa Indonesia sudah tak memiliki utang kepada Dana Moneter Internasional International Monetary Fund atau IMF. Utang Indonesia ke IMF sendiri sudah dilunasi pemerintahan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dia pun bersyukur karena itu, pasalnya menurutnya berhutang kepada IMF. Sama seperti berhutang kepada lintah darat, dia menilai banyak paket kebijakan ekonomi yang tidak sesuai dengan Indonesia. Dia juga menceritakan kisah bagaimana salah diagnosa IMF kepada Indonesia. Saat dilanda krisis moneter pada 1998, saat krisis moneter 1998 tersebut. Kata Bahlil, IMF merekomendasikan sejumlah kebijakan yang justru membawa dampak sangat besar terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Industri kita ditutup, contoh PT Dirgantara Indonesia, bansos-bansos bantuan sosial ditutup, artinya daya beli masyarakat lemah di situ. Cikal bakal deindustrialisasi, kata Bahlil, namun nyatanya, semua kebijakan tersebut gagal total. Akibatnya, bunga kredit pun terkerek naik, kemudian, hampir seluruh pengusaha kolaps, kredit-kredit pun macet dan aset-aset pun diambil. Kondisi ini membuat Indonesia seolah menjadi pasien salah diagnosis. IMF menyetujui pinjaman untuk Indonesia sebesar 17,36 miliar Special Drawing Right SDR setara 23,53 miliar dolar. Atau sekitar 130 triliun. Namun, yang dicairkan hanya sebesar 11,1 miliar SDR, atau sekitar 14,99 miliar dolar. Jumlah tersebut ekuivalen dengan 93,5 triliun. Pemerintah pun diketahui melakukan pembayaran pokok utang senilai 11,1 miliar dolar, sepanjang tahun 2001 sampai tahun 2006, adapun pembayaran terakhir dilakukan pada tanggal 12 Oktober tahun 2006 senilai 2,15 miliar SDR. Setelah pembayaran tersebut, maka utang Indonesia ke IMF lunas. Sedangkan untuk pembayaran beban dan bunga pinjaman berlangsung sejak 1998 sampai 2006 senilai 2,1 miliar SDR, dengan pembayaran terakhir dilakukan pada September tahun 2006, jadi, total pembayaran utang Indonesia ke IMF, baik pokok dan bunga mencapai 13,21 miliar SDR.